Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Kau beri banyak orang tinggal bersama kami, keluarga kami, komunitas kami, gereja, dan banyak orang lain lagi yang bersama-sama kami untuk hidup, menjalani kehidupan kami. Kebersamaan inilah yang membuat Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam perjalanan kami, bahwa kami tidak sendirian. Engkau mengutus, mereka adalah orang-orang yang Kau utus bagi kami, bersama kami. Terima kasih Tuhan atas kehadiran mereka. Semoga kami semakin terbuka dan membuka diri untuk menerima rahmat-Mu, supaya kami semakin tumbuh berkembang menjadi manusia yang lebih dewasa lagi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita dalam bacaan Injil hari ini kita diingatkan akan pentingnya komunitas itu. Ya, pentingnya komunitas. Di mana kita tahu, kita sadar bahwa kita tinggal tidak sendirian. Kita selalu tinggal dalam kebersamaan dengan orang lain, kebersamaan dengan siapa saja yang ingin bersama-sama kita membentuk kepribadian kita. Apa yang mau disampaikan oleh Yesus kepada kita, bahwa sekali lagi kita diajak untuk tinggal dalam komunitas. Dan komunitas itulah yang membentuk pribadi kita, yang membuat kita menjadi pribadi yang mau bertobat. Ya. Apa yang dikatakan Yesus, bila 2 orang berkumpul atas namaku, maka aku akan memberikan permohonan mereka. Dan apa yang diikat oleh komunitas itu akan diikat juga di surga. Apa yang dilepaskan juga akan dilepaskan di surga. Dan kalau ada salah seorang dari anggota komunitas yang berdosa atau bersalah atau hidupnya tidak benar, layalah untuk mendapatkan teguran secara kasih, teguran kasih kepada mereka. Saudaraku yang terkasih, apa yang menurut saya paling rahmat yang sungguh terjadi di dalam masa COVID ini adalah bahwa kita sebetulnya diajak untuk menyadari betapa pentingnya komunitas. Di samping itu juga betapa kita tahu bahwa kita tidak siap untuk tinggal dalam komunitas. Selama ini ternyata mungkin kita hidup dalam individualisme atau indiferentisme. Individualisme, aku lu gua, emang gue pikirin. Indiferentisme adalah acuh aja, nggak peduli satu sama lain. Ya. Nah, itulah mungkin dalam masa COVID ini kita lihat apa yang terjadi ketika keluarga, semua anggota keluarga ada di rumah. Bukan hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari. Mungkin seminggu masih lumayan. Tapi setelah itu kemudian ternyata banyak hal yang belum siap kita terima. Ya. Bagaimana berdialog, bagaimana berkomunikasi, bagaimana menegur, bagaimana menyapa, bagaimana semua orang terbuka untuk membicarakan tentang diri kita sendiri, tentang makna komunikasi, tentang makna harmoni di dalam keluarga. Yang terjadi adalah orang melihat kekurangan lebih daripada kebersamaan, lebih daripada kebersatuan, lebih daripada makna bahwa kita bersama-sama mengatasi masalah ini. Yang terjadi adalah orang mengeluh keberadaan kehadiran orang lain sebagai bermasalah. Nah, ternyata itulah yang terjadi selama ini. Ternyata kita selama ini tidak berani mengungkapkan apa yang sebetulnya terjadi dalam diri saya atau diri orang lain. Orang gak peduli. Atau kita tidak peduli dengan kesalahan orang lain. Ya. Nah, itulah saudaraku yang terkasih, bahwa COVID ini membawa kita untuk sebetulnya membawa kita kepada suatu kedalaman. Membawa kita kepada suatu realitas yang di dalam batin kita masing-masing. Ya, kita mulai melihat apa yang realitas kepada orang-orang di sekitar kita, terutama anggota keluarga kita. Tapi juga kita masuk ke kedalaman diri kita. Ternyata selama ini kita hidup dalam kedangkalan. Ya, berada dari permukaan. Atau kedua, kita juga membiarkan yang lemah, yang berdosa, yang rapuh dibiarkan.
Karena tidak mampu kita mengatasi hal tersebut. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, sebetulnya apa yang mau disampaikan Yesus pada kita dengan pentingnya komunitas itu? Betapa pentingnya komunitas, karena komunitas itu adalah bersumber dari secara teologis sungguh-sungguh bersumber dari kenyataan Allah kita, Allah Tritunggal, satu tapi tiga. Ya, tidak bertentang bahwa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu merupakan suatu komunitas Allah yang saling mencintai dan mengasihi. Itu dasar teologisnya. Ya, dasar teologisnya bahwa Allah mencintai kita dengan berbagai macam cara. Ya, Dia terus berjuang supaya kita membuka hati, membuka diri untuk dibentuk. Ya, maka apa yang terjadi bahwa Tuhan memberikan kepada kita putra Yesus. Dan ketika Yesus wafat kembali ke Bapa, diberikan kepada kita Roh Kudus. Untuk apa? Nah, itulah yang sebetulnya mau disampaikan oleh pentingnya komunitas itu. Disitulah ketika kita bersalah, ketika kita berdosa, ada orang yang menegur, ada orang yang mengingatkan, ada orang yang memberitahu bahwa jalan kita ini tidak lurus, bengkang-bengkong, atau kita mudah tersesat. Karena kita lebih mendengarkan diri kita sendiri yang seringkali tidak mampu melihat apa yang ada di depan lebih daripada kita juga tidak mampu mendengarkan suara Roh Kudus yang lebih jauh mengenal, mengerti bahwa jalan kita ini akan membawa masuk ke dalam jurang. Jadi kehadiran orang lain itu seringkali dipakai Tuhan untuk mengingatkan bahwa jalan kita ini bengkang-bengkong dan tidak akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Tapi kita seringkali juga tidak mau, karena kita yakin bahwa apa yang kita jalani itu yang paling benar. Kedua, karena juga kita tidak tahu, karena seringkali kita tidak suka dosa-dosa, kelemahan, keterbatasan kita diketahui oleh orang lain. Seolah-olah keterbatasan dosa itu merupakan aib dalam tubuh kita, dalam raga kita. Dan itu yang seringkali terjadi. Banyak kali ketika orang tidak jujur, tidak terbuka ya, kepada pasangannya satu sama lain. Tidak siap menerima bahwa pasangannya mempunyai kelemahan, keterbatasan, kekurangan. Orang menutupi, orang bertopeng. Dan itulah yang terjadi. Maka ketika ditegur, akan marah, akan sakit, atau mungkin akan mutung, akan protes. Dan itu terjadi, saudaraku. Nah, itu dari sisi negatifnya. Sisi positifnya, kalau kita bersama-sama mohon, doa itu menjadi suatu kekuatan yang powerful. Ya, entah keluarga bersama-sama duduk bersama, doa bersama, ya, memanjatkan suatu permohonan, puji-pujian bersama, syukur bersama, ya. Jadi bukan hanya melihat yang negatif, tetapi bersama-sama mengungkapkan suatu kerinduan, suatu keprihatinan terhadap diri kita sendiri, dalam diri orang lain, dalam komunitas apa saja. Jadi pentingnya di sini kebersamaan adalah kalau kita bersama-sama berdoa. Nah, diungkapkan secara liturgis di gereja dalam liturgi Ekaristi, di mana kita bersama-sama mohon intensi terhadap A, B, dan C atas nama gereja. Ya. Nah, lalu ketika kita bersama-sama berdialog, berkomunikasi, apa yang kita bicarakan itu menjadi kesepakatan bersama. Dan apa yang kita katakan tidak juga berlaku bukan hanya di dunia tapi di surga. Ya. Jadi kalau kita mengambil keputusan A, B, dan C, ya, keputusan itu dihargai oleh Tuhan. Ya, menjadi kekuatan kita atau juga menjadi peringatan bagi kita. Ya, apa yang kita lepaskan akan dilepaskan di surga. Apa yang kita ikat di surga. Maka ketika kita berani mengampuni, kita berani memaafkan, kita berani menerima satu sama lain, kita mengakui keberadaan orang lain, ya, itu juga menjadi sesuatu yang mendasar. Tapi kalau kita mengikat, nih, misalnya mengutuk, bersumpah, ya, menghujat orang lain, itu juga tetap ada. Dan itu tetap ada pada orang itu menderita dan kita juga berdosa karena kita mengikat orang lain untuk berada dalam situasi yang jahat itu. Ya. Nah, itulah saudaraku terkasih. Jadi jangan dikira
kita apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan bahkan. Bukan hanya dikatakan, dipikirkan saja. Kita misalnya mengutuk orang tersebut, membuat orang itu hancur dan seterusnya. Itu akan terjadi apa yang kita omongkan itu. Hati-hati dengan mulut kita, hati-hati dengan pikiran kita. Karena itu akan berbalik kepada kita masing-masing seperti bumerang. Orang itu terkena tapi juga saya kena. Dan saya menjadi menderita. Jadi ketidakbahagiaan itu seringkali bukan karena orang lain, tapi karena omongan mulutku kasar, jelek, ya, katakanlah biadab, kutukan, marahan, kekecewaan. Nah, itu berarti ada sesuatu dalam batin kita yang memang harus kita buka gitu di hadapan Tuhan. Dibantu orang-orang di sekitar kita. Maka keterbukaan terhadap diri sendiri, kejujuran terhadap diri sendiri, kita tidak berbohong, kita tidak dusta dengan apa yang diri kita sendiri. Mungkin juga bukan tidak dusta, karena saya juga tidak tahu seringkali apa yang terjadi dalam diri saya. Maka keterbukaan, berkomunikasi, berdialog dengan diri sendiri. Dan kedua, berani hening diam, karena disitulah kita jujur apa adanya. Persembahkan kepada Tuhan apa yang menjadi hal-hal yang negatif, hal-hal yang positif kepada Tuhan. Jangan hanya yang positif aja, yang negatif pun juga menjadi bahan kita persembahkan kepada Tuhan. Semoga saudaraku terkasih, kita sadar bahwa kita butuh komunitas. Komunitas itu siapa? Keluarga kita masing-masing. Komunitas itu siapa? Anggota lingkungan kita masing-masing. Komunitas siapa? Grup kita masing-masing. Komunitas itu siapa? Gereja. Yang diberi wewenang oleh Kristus bahwa apa yang kamu ikat di dunia akan diikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia akan lepaskan di surga. Semoga kesadaran kita akan komunitas sangat penting. Kebersamaan kita lebih penting. Dan bentuklah komunitas kita, keluarga kita yang paling kecil untuk semakin dalam, untuk masuk. Mungkin pertama kali luka, tetapi lama-kelamaan kita semakin mendalam, semakin masuk, semakin penuh cinta kasih. Semoga keluarga kita, komunitas kita menjadi sarana kita untuk bertumbuh berkembang dengan lebih baik. Tuhan memberkati Anda semua. Bagi Anda yang mengalami kebosanan dalam situasi sekarang, dikuatkan, diteguhkan untuk masuk lebih dalam, relasi yang lebih dalam dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan orang lain, dengan siapapun juga. Tuhan memberkati Anda dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.